Goblok banget ya, udah harganya tinggi banget malah dibeli lagi dari Vietnam. Bodoh nih. Emang si Nguyen Pantat ini dia memang jago banget nih ngecipoin pejabat Indonesia nih. Ya udah ini udah bilang meski Di Malaysia murah mas bahan pokok daripada di Indonesia. Ya betul. Menurut saya juga begitu. Lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Tetap mahal di sini Malaysia. Yaitu menurut sampeannya. Tapi kalau menurut saya masih murah sini ya. Orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Sekarang rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Kokori, apakah Anda bahagia tinggal di Indonesia, Kokori? Hah? Sekarang, geng, Benny itu malunya sampai ke ubun-ubun karena Indonesia menjadi budak petani daripada Thailand dan ditertawakan oleh negara Vietnam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, geng, ya. Oh, negara paling bahagia itu adalah negara Indonesia. Itu statement dari Pak Prabowo. Namun banyak rakyatnya yang sekarang menderita dan menangis juga. Waduh, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video akhirnya Benny malu sampai ke ubun-ubun, geng. Kenapa demikian? Iya, geng, ternyata itu hari dia menyombongkan bahwasannya Indonesia harus mengirim para petani-petaninya ke Malaysia biar mengajari para petani-petani yang berada di Malaysia. Ternyata, geng, Indonesia menjadi budaknya Thailand pasal pertanian, geng, dan ditertawakan oleh brand ternama beras di Vietnam. Waduh, sekarang Indonesia menjadi olok-olokan nih, geng. Kenapa demikian? Ya nggak tahu, ini ungkapan daripada Beniknya, geng, bukan daripada Ikinya. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa bunda, silakan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. udah legendaris nih, Indonesia ini budaknya petani Thailand. Sama nasib negara-negara lain yang selama ini dipuja-puja, dijilat pantatnya sama pejabat Indonesia supaya dapat komisi impor itu. Karena mereka selama ini menikmati kebodohan Indonesia dengan impor beras besar-besaran jutaan ton dari negara tersebut untuk jadi tulang punggung petani-petani Thailand. Bayangin ya, petani Thailand itu bisa hidup hari ini karena ada orang Indonesia yang goblok-goblok itu hobinya apa? Impor beras Thailand. Petani sendiri di negeri sendiri disuruh miskin, disuruh mati, guys. Sadis ini. Sadis. Dan saking kita bergantung gitu ya juga, sama beras impor Thailand, sudah bertahun-tahun ya, beribu-ribu tahun Indonesia dari sejak zaman Majapahit kali ketololan ini terjadi. Lu tahu Indonesia hobinya makan beras Thailand, impor beras Thailand, jadi budak Thailand. Bahkan ya sampai grup musik terkenal dari Bandung, Project Pop aja ya, itu bikin video klip kalau di musiknya ini udah bertahun-tahun yang lalu, by the way videonya nih. Itu Indonesia itu begitu korupnya, begitu bodohnya, sampai kalau main bola bisa disogok pakai beras Thailand. Jadi udah legendaris nih, Indonesia ini budaknya petani Thailand. So hari ini gimana nasibnya Thailand, guys? Setelah bertahun-tahun kita dibodohin sejak zaman Majapahit menjadi anjing peliharaan Thailand, kita disuruh belanja berasnya Thailand, akhirnya Indonesia bisa bangun juga ya dari kebodohan itu. Indonesia bisa bangun dari tidurnya. Indonesia selama ini dinina bobokan untuk impor terus biar pejabatnya makin kaya, dapat komisi, dapat kickback, selesai. Tapi akhirnya Thailand nggak bisa lagi menikmati kebodohan rakyat Indonesia. Sampai ya perusahaan-perusahaan beras di Vietnam itu mentertawakan kebodohan Indonesia. Lu baca nih, Nguyen Phan That nih, CEO perusahaan Chan Tao Rice Export dari Vietnam. Dia sampai bilang peningkatan impor beras dari Indonesia adalah sinyal positif bagi ekspor beras Vietnam. Meskipun harga beras Vietnam
yang tertinggi di dunia. Memang Indonesia ini goblok banget ya, udah harganya tinggi banget malah dibeli lagi dari Vietnam. Bodoh nih. Memang si Nguyen Pantat ini dia memang jago banget nih cipoin pejabat Indonesia nih. Ya udah ini udah bilang meskipun harga beras Vietnam yang tertinggi di dunia harganya $578 per ton, Kekiraman Benik 9,6 terang juta muncul. rupiah per ton. Tapi kami pengusaha beras Vietnam yakin Indonesia bakal meningkatkan impornya dan Indonesia akan menciptakan peluang bisnis sehingga mereka bisa terus mengeksploitasi pasar Indonesia. Gue ulangin kata-katanya, mengeksploitasi Indonesia. Lu bayangin Indonesia udah dianggap sebagai budak yang harus dieksploitasi. Bodoh. Ini yang ngomong orang Vietnam langsung guys. Mereka menikmati kebodohan Indonesia dengan pejabat-pejabat yang lol, menteri-menterinya yang korup. Bisa dieksploitasi rakyat kita. Aduh. Di Malaysia murah mas bahan pokok daripada di Indonesia. Ya Betul. betul. Menurut saya juga begitu. Lebih Ya, murah menurut di saya juga Malaysia sama, Mas. daripada di Indonesia. Betul. Nah, kayak beras, kayak bawang merah, bawang putih. Pokoknya bahan pokok maem di sini lah. Itu lebih murah dari Indonesia. Betul. Dan barang-barang seperti kayak handphone, kayak apa ya, pokoknya barang-barang kayak baju kayak gini itu menurutku lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Betul. Tetap mahal di sini Malaysia, yaitu menurut sampean ya. Tapi kalau menurut saya Kasih paham, Mas. masih murah sini ya. Betul. Hitungnya gini ya, sampean kerja di Indonesia satu hari bisa beli beras berapa kilo, dan di Malaysia sampean Mungkin 3 kilo atau 2 kilo. untuk beli beras dapat berapa kilo Kalau di Malaysia bisa 10 kilo, 20 kilo. aja pas wimpel lagi Ataupun minyak 25 bahan kilo. bakar motor gitu ya. Di Indonesia ecer itu harga ecer ya, ini aja di pom aja ya, di Pertamina itu harganya 10.000 ya kan. Betul. Kita kerja spekuli itu ya satu hari buat beli bensin aja dapat 10 liter. Tapi kalau di Malaysia ya harganya cuma berapa ringgit? Betul. 3 ringgit lah. Coba bikin aja 3 ringgit. Gajinya di sini buat beli bensin ya banyak. Jadi banyak ya. Mau dapetin 10 liter aja cukup 30 ringgit. Ya, Enak banget. itu wah, pokoknya itu aja udah kayaknya udah jelas lah, sewimpel dah gitu aja. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Aduh. Ikinya sangat setuju pernyataan daripada abang tadi, bukan si Benny ya kayaknya. Yang Benny juga setuju juga sih sebenarnya kayak gitu ya kayaknya, karena dia mengkritik pemerintahan kita juga, kayak itu pemerintahan Indonesia. Ya sampai gelak kayak gitu, bukan ikinya merendahkan, namun karena pejabat-pejabatnya kayak gitu ya kayaknya. Ya memang SDM rendah dan itu rata-rata sih kayak gitu ya kayaknya. Kenapa gak kamu saja Mas jadi jadi perdana menteri? Sekolah saya tidak tinggi mas, ya mohon maaf, tidak seperti mereka pejabat-pejabat itu, kata mereka sekolah tinggi untuk mengkorupsi, salah ngomong. Dan hutang Indonesia semakin hari makin bertambah, 1 triliun tiap hari. Ya Allah ya Rabbi, bayangkan siapa yang suruh bayar itu? Siapa? Rakyat. Pantas saja Benny ini marah besar ya gengnya. Benny ini mau murka aslinya, namun tidak bisa karena dia mungkin sekarang sudah berantek-antek oleh para pejabat-pejabat. Ini dugaan saja ya, ini bukan asumsi semata, namun dugaan daripada ikinya. Kayak gitu, dugaan saja karena dari dulu dia keras mengkritik pejabat pemerintah kita, namun sekarang luntur. Kenapa? Pasti ada udang di balik batu nih, kayak gitu ya kayaknya. Malah mengkritik pada pemerintahan Malaysia, pemerintahan Thailand, pemerintahan apa lagi ya, pemerintahan ya paling banyak tuh pemerintahan Malaysia. Kenapa kayak gitu ya kayaknya? Kenapa tidak berani lagi mengkritik pemerintahan kita? Namun sekarang dia berani lagi nih, geng. Mungkin karena ada cemohan-cemohan daripada netizen kita. Oke geng, ikinya akan mereksen kayak gitu ya geng ya. Ini juga yang membuat ikinya gelak juga dari pernyataan dari Pak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo. Jom kita simak lagi bersama-sama geng. Rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Kokori, 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 Kokori. apakah Anda bahagia tinggal di Indonesia, Kokori?
Hah? Rakyat yang mana? Aduh, rakyatnya mana? Pak Presiden kita mengatakan di antara 200 negara saat ini rakyat yang paling bahagia di dunia nomor satu itu rakyat Indonesia. Apakah Anda sebagai rakyat Indonesia bahagia tinggal di Indonesia, Kokori? Tolong jawab, Kokori. Pak Presiden kita berpidato ya, ada survei dari Universitas Harvard apalah tak tahu ya, mengatakan dari 200 negara di mana rakyat yang paling bahagia di dunia itu dari negara Indonesia katanya. Jadi survei mengatakan ya, rakyat-rakyat Indonesia itu paling bahagia di dunia untuk saat ini. Yang jadi pertanyaannya, rakyat yang mana yang disurvei itu? Hah? Rakyat yang mana yang disurvei? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau dikatakan rakyat Indonesia saat ini paling bahagia, coba survei sekarang juga ke Indonesia, ya, rakyat-rakyat yang terkena bencana alam, ya, yang rakyat-rakyat yang nggak ada pekerjaan, coba tanya di orang bahagia tak saat ini? Orang Sumatera sebelum ada sawit mereka tuh cukup makan. Orang Kalimantan sebelum ada tambang batu bara mereka tuh cukup makan. Yang kurang makan tuh orang Jawa. Karena pulaunya sudah habis karena terlalu banyak populasi manusia. Itu kan? Jadi kalau misalkan urusannya adalah ketahanan pangan, orang Papua tuh ketahanan pangannya kuat, orang Sulawesi tuh ketahanan pangannya kuat, yang nggak kuat tuh Jawa. Jadi kalau misalkan isunya adalah ketahanan pangan, habis kita, semakin pecah kita. Ramai yang tersenyum, sinis apabila membaca berita ni. Tapi bagi saya tidak. Saya Berita apa nih, berfikiran Bang? positif. Jual lumpur, Setiap kandungan banjir dalam bumi Sumatera. ada mempunyai nadir-nadir tertentu. Seperti iron, seperti apa bauxite, seperti apa seperti emas, seperti apa mineral, seperti apa apa lagi, tembaga, nikel. Kita tidak tahu, Betul. kan? Jadi apabila banjir dengan besar di Aceh, di Sumut, kan, kemungkinan ada mengandungi emas. Betul. Dan kita tahu tanah Sumatera adalah tanah yang banyak mengandungi emas. Betul. Cuma betul. tidak diterokai secara meluas. Betul. Kan? Jadi apa tanggapan Presiden Indonesia ini, kita boleh sokong. Dan jangan anda adanya mengatakan, ini apa lumpur pun nak jual. Tak, jangan salah faham. Pemrosesan tambang emas, lombok emas berproses daripada airan-airan tanah-tanah lumpur yang dicairkan. Jadi sini kita harus faham. Kan? Mana tahu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Aceh menerima perkabaran gembira di mana lumpur-lumpur mereka mengandungi emas. Wah, Masya Masa tu Allah. masing-masing baru buka mata. Kan? Kenapa tidak sekarang orang Aceh mendulang lumpur-lumpur yang ada di sekitar rumah mereka? Kemungkinan ada emas. Kita tidak tahu. Okey, pada orang Aceh, orang Sumut, orang Temiang, orang Bolga, orang Medan, cuba kita berfikir sejenak. Jangan kita ketawain apa yang dibilang oleh Pak Prabowo. Oke, Okey, mantap. salam dari Malaysia. Salam. Sekarang, geng, Benny itu malunya sampai ke ubun-ubun karena Indonesia menjadi budak petani daripada Thailand dan ditertawakan oleh negara Vietnam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, geng, ya. Oh, negara paling bahagia itu adalah negara Indonesia. Itu statement dari Pak Prabowo. Namun banyak rakyatnya yang sekarang menderita dan menangis juga. Waduh, benarkah statement itu yang dilantarkan oleh presiden kita? Katanya dari Universitas Harvard kayak. Ya, kalau bahagia intinya bahagia juga lah kayak itu. Namun pernyataan-pernyataan konyol ini janganlah ditampilkan di geng ya. Tepatnya saat rakyat lagi menangis dan menderita kayak gitu loh. Karena ada banyak bencana-bencana alam yang berada di Indonesia. Ya bukan tanah alam sih, aslinya dari pemerintahan kita juga, dari izin penebangan pohon dan pembibitan sawit ya seperti itulah, tidak terkawal kayak gitu ya gengnya. Makanya ikinya ya lumayan ketawa lah dan gelak lah karena ketawanya ikinya bukan merendahkan ya, sekali lagi ikinya bukan merendahkan Indonesia, namun ketawa ikinya Benny pernah menyembuhkan diri kepada negara Malaysia ingin mengirim
para petani-petani Indonesia untuk mengajari para petani-petani di Malaysia. Itu yang membuat ikinya gelak. Dan yang statement dari Pak Prabowo bahwasannya negara Indonesia paling bahagia di dunia. Waduh, utang tiap hari, Pak. Utang tiap hari, Pak. Utang tiap hari 1 triliun, 1 triliun. Waduh, itu rakyat Indonesia yang mikirin yang punya pikiran. Kalau yang tidak punya pikiran mungkin gak akan mikirkan, geng, kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.